Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ira Raufatul Awaliyah, mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai masailul fiqhiyah atau masalah-masalah fikih kontemporer yang baru ada pada zaman sekarang disebabkan oleh kemajunya teknologi atau ilmu pengetahuan. Yang akan saya bahas pada saat ini adalah mengenai pajak dan zakat. Mengapa pajak dan zakat dibahas dalam masailul fiqhiyah? Sebab dalam pajak dan zakat itu terdapat kemiripan. Sedangkan masalah pajak itu tidak ada pembahasannya dalam Al-Quran serta banyaknya pendapat mengenai hukum dari pajak tersebut, sehingga pajak termasuk bagian dari masailul fiqhiyah atau masalah fikih kontemporer. Adapun secara istilah, pajak dapat didefinisikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara. Untuk apa? Gunanya untuk mewujudkan pembangunan nasional atau keperluan negara yang lainnya. Yang mana dengan adanya pajak tersebut, masyarakat dapat menikmati kembali dan memanfaatkan fasilitas umum yang dibangun dari hasil pajak tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai definisi zakat. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya tumbuh, suci, berkembang, berkah, dan terpuji. Sedangkan zakat menurut istilah merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya golongan-golongan yang menjadi mustahik zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam orang yang berhutang di jalan Allah, yang ketujuh orang yang menegakkan agama Allah atau sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau yang disebut dengan musafir. Dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan ibadah amaliyah yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah. Di samping itu juga zakat merupakan perwujudan solidaritas sosial bagi umat muslimin serta pengikat persaudaraan umat dan bangsa. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas inti dari permasalahan yang saya bahas pada saat ini, yaitu mengenai hukum atau bagaimana hukum pajak dan zakat itu sendiri. Yang pertama, ulama yang membolehkan untuk melakukan pajak. Di antaranya yang pertama ada Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj. Dia mengatakan bahwasanya dahulu Khulafaur Rasyidin juga menekankan bahwa pajak itu harus dikumpulkan dengan syarat harus adil dan makmur. Maksudnya seperti apa? Jadi pajak itu tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat tersebut untuk membayarnya. Jadi jangan sampai membuat mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena mau membayar pajak gitu. Di samping itu hasil dari pajak tersebut juga harus disalurkan secara merata. Untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Jadi intinya Abu Yusuf itu mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan
rakyatnya itu sendiri, agar tadi rakyatnya itu tidak terbebani. Ulama yang kedua yakni Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Beliau menjelaskan bahwasanya diperbolehkan melakukan pajak, namun sama seperti ulama yang pertama, jadi boleh menyebarkan pajak kepada semua rakyat, semua orang dalam negara tersebut atau dalam wilayah tersebut, namun harus adil dan merata. Maksudnya bagaimana? Jadi tidak ada yang dikecualikan, harus membayar semuanya. Namun pajak yang dipungut tidak melebihi dari kemampuan rakyatnya tersebut. Jadi semampunya saja, namun semuanya diwajibkan untuk membayar zakat. Ulama yang ketiga yang membolehkan zakat yaitu Marginani dalam kitabnya Al-Hidayah. Beliau berpendapat bahwasanya apabila sumber-sumber negara tidak tercukupi, maka negara harus menghimpun dananya dari rakyatnya itu sendiri. Untuk apa? Untuk kepentingan umum. Jadi ibaratnya, menurut beliau ibaratnya seperti ini: jika manfaat dari pajak tersebut dinikmati oleh semua rakyat, maka ibaratnya seperti ini, kewajiban rakyatnya juga tersebut untuk membayar ongkosnya gitu. Jadi kalau mereka mau menggunakan fasilitas di wilayahnya, di daerahnya, ya kenapa tidak membantu secara materi, yaitu dengan cara membayar pajak. Di antara ulama yang tidak memperkenankan pajak atau mengharamkan pajak yaitu Dr. Hasan Turabi yang berasal dari Sudan, dalam bukunya yang berjudul Principle of Governance, Freedom and Responsibility in Islam mengatakan bahwa pemerintah yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah melakukan pemungutan pajak. Mengapa demikian? Dasarnya yaitu karena beliau khawatir jika adanya penarikan zakat ditakutkan disalahgunakan menjadi sebuah alat penindasan bagi rakyatnya. Mungkin itu alasan Dr. Hasan Turabi mengharamkan adanya pemungutan zakat. Jadi ulama yang memperbolehkan maupun ulama yang tidak memperkenankan atau mengharamkan, semuanya memiliki dalil-dalil atau alasan-alasan tertentu sebelum mereka memberikan hukum atau fatwa. Untuk selanjutnya mengenai hukum zakat, yang mana hukum zakat itu adalah wajib karena telah tercantum dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa atuz zakah itu merupakan fi'il amar atau kata perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan zakat. Untuk apa? Alasannya Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Untuk apa? Untuk membersihkan harta yang kita punya. Sebab dari sebagian harta yang kita punya ada milik orang lain yang dititipkan kepada kita. Dapat disimpulkan bahwasanya zakat itu bukan merupakan pajak dan pajak bukan merupakan zakat. Mengapa demikian? Karena kedua instrumen tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Tadi pajak itu dikumpulkan kepada negara untuk dinikmati kembali oleh rakyatnya, sedangkan zakat itu merupakan kewajiban yang langsung dari Allah kepada kita sebagai umatnya untuk membersihkan harta kita, yang mana pada harta kita itu terdapat harta milik orang lain dari sebagian harta kita itu. Jadi zakat itu merupakan kewajiban yang dibebankan syariat, sedangkan pajak dibebankan oleh negara. Adapun aspek pemanfaatnya itu sama-sama saja. Untuk apa? Untuk sumber dana bagi kesejahteraan masyarakat. Walaupun keduanya sama, namun ada perbedaan, yaitu dari segi dari mana wajibnya itu. Kalau zakat itu dari Allah secara syariat, sedangkan pajak itu
merupakan kewajiban yang datang dari negara untuk semuanya sama untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyak mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya baik bagi saya sendiri. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.